24 jam hari ini. Pembagian rapor di sejumlah sekolah di Kota Pagar Alam memperketat protokol kesehatan. Seperti di SD Lantabur, selain diwajibkan menggunakan masker dan jaga jarak, wali siswa di sekolah ini harus bergantian untuk mengambil rapor anaknya. Proses pembagian rapor di SDIT Lantabur sangat berbeda dari sebelumnya. Siswa dilarang mengambil rapor ke sekolah, hanya orang tua atau wali siswa yang diwajibkan untuk mengambil rapor anaknya. Bahkan, orang tua juga harus bergantian mengambil rapor, hanya datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh guru. Wali kelas 1B SDIT Lantabur, Ustazah Apriani mengatakan, penerapan protokol ketat kesehatan memang sudah dilakukan di Yayasan Lantabur. Sejalan dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam, setiap wali kelas diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan membawa hand sanitizer atau cuci tangan sebelum masuk kelas. Rapat hari ini bertahap, Pak. Jadi tidak boleh datang berbarengan. Jadi bertahap, siapa yang duluan langsung kelas 1 misalnya dari jam 7:30 sampai jam 9. Untuk kelas selanjutnya di jam-jam berikutnya. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Pemirsa, kondisi Jalan Lubukawa atau Jalan Srijaya Kecamatan Sukarami Palembang yang sebelumnya rusak parah dan penuh lubang, kini sudah mulai mulus usai dilakukan perbaikan. Guna memantau proses perbaikan jalan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa melakukan peninjauan langsung ke lokasi belum lama ini. Terasa benar perbedaan dulu dan sekarang jika kita menapaki Jalan Lubuk Kawah atau Jalan Srijaya Kecamatan Sukarami Palembang saat ini. Jalanan yang rusak parah dan penuh lubang berair jika usai diguyur hujan, kini sudah berubah menjadi jalan cor beton non mulus. Perbaikan kualitas jalan tersebut usai diperbaiki oleh pemerintah. Untuk memantau proses perbaikan jalan, belum lama ini Sekretaris Daerah Kota Palembang Dr. Andes Ratu Dewa melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Dalam kesempatan itu, Sekda Ratu Dewa menegaskan kondisi Jalan Srijaya sudah cukup bagus dan mulus. Selanjutnya, jalan tersebut dapat menjadi jalan alternatif menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Ya, alhamdulillah saat ini sudah bisa kita rasakan bersama-sama, sudah cukup bagus, mulus. Tinggal nanti minta bantuan, dukungan dari para warga untuk perawatan jalannya, termasuk paritnya. Dan yang lebih penting lagi, jalan ini bisa menjadi jalan alternatif menuju bandara. Dan kita bersyukur kerjasama yang baik dari semua stakeholder, jalan ini bisa terwujud. Saya kira demikian. Sementara itu, diperbaikinya Jalan Srijaya hingga mulus disambut positif oleh warga. Warga pun mengucapkan terima kasih pada pemerintah yang telah membantu dengan diperbaikinya Jalan Srijaya. Berkat Pak Sekda Ratu Dewa, jalan kami Srijaya ini selama ini Pak sangat sulit dilalui. Apalagi hari hujan, anak-anak sekolah kadang-kadang terhambat gitu. Jadi setelah jalan ini dibangun oleh dibantu juga oleh Pak Sekda, oleh kita, alhamdulillah jalan ini bisa lancar. Kami juga mewakili masyarakat, khususnya kami di Kebun Bunga. Banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu kami dengan jalan ini. Kami 20 tahun lebih Pak di jalan ini Pak, merasakan sangat prihatin. Alhamdulillah sekarang 2020 ini jalan ini bisa kami lalui. Masyarakat juga sini sudah menikmati Pak jalan ini dengan ada penerangan lampu jalan, ada juga parit. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Palembang. Mudah-mudahan Kota Palembang lebih maju lagi ke depannya. Amin. Reporter dan juru kamera tim media Instagram Sekda Kota Palembang. Bagi Anda yang sedang mencari mobil bekas, disarankan membelinya di Mobil 88 Palembang. Anak perusahaan PT Astra menjual mobil bekas dengan kondisi mesin yang sangat baik. Bahkan perusahaan ini menjamin tidak menjual mobil bekas banjir atau mobil bekas tabrakan. Dalam membeli mobil bekas tidak seperti membeli mobil baru, karena Anda harus benar-benar tahu kondisi mobil tersebut. Kepala Cabang Mobil 88 Palembang, Andreas Agil mengatakan, mobil bekas yang dijual memiliki kondisi mesin yang sangat baik. Kendaraan yang dijual juga dijamin bukan bekas tabrakan atau bekas banjir. Sebab jika bekas tabrakan, presisi rangka mobil sudah tidak sempurna lagi, dan jika bekas banjir dimungkinkan terjadi karat atau kropos pada mobil.
Selain itu, mobil 88 Palembang juga menjamin keamanan elektrikal karena mengurangi resiko malfungsi karena lampu indikator tidak menyala. Mobil 88 Palembang sendiri menyediakan banyak jenis kendaraan dari city car berbodi compact, sedan kelas menengah, sedan premium, dan lainnya. Untuk pembelian bisa tunai dan kredit. Kalau dilihat nih kilometer rendah, itu pastiin kulit jeruk di setirnya itu masih ada. Terus ini cat-catnya di setir ini udah nggak ada yang kusam, jadi senam gigi, sama di pedal ini harus masih ada grip-gripnya, itu masih ada. Tapi kalau KM rendah tapi setirnya udah licin, terus handle giginya udah pada tipis, itu kayaknya agak meragukan. Kalau mobil kilometer rendah biasa tahun produksi sama tahun produksi ban ya, itu ada di sini nih, bisa dilihat. Contoh mobil ini nih, mobil ini kilometernya 9.000 tahun 2020. Di sini ada kode bannya nih. Ini kode minggu pembuatan dan yang ini kode tahun pembuatan nih 2020. Kalau biasanya mobil kilometer rendah tapi bannya udah ganti, kan rada aneh. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. 2 tahun kepemimpinan Bupati Lahat Ciujang dan Wakil Bupati Haji Haryanto dinilai sudah banyak melakukan perubahan. Salah satu yang terlihat adalah pembangunan jalan di daerah pinggiran hingga perbatasan Kabupaten Lahat. Selama masa kepemimpinan Bupati Lahat Ciujang dan Wakil Bupati Haji Haryanto mengalami cukup banyak perubahan. Selama 2 tahun kepemimpinannya, jalan di daerah pinggiran hingga perbatasan terus dibangun cor beton. Bupati Lahat Ciujang mengatakan pembangunan jalan cor beton memang dipusatkan di kawasan pinggiran maupun daerah perbatasan. Selain itu, pihaknya juga terus menggelontorkan program kerja pro rakyat seperti berobat gratis yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Termasuk keluarga tertimpa musibah diberi santunan kematian sebesar Rp2.100.000. Sementara itu, Wakil Bupati Lahat Haji Haryanto mengaku dirinya bersama Bapak Ciujang dan stakeholder akan seoptimal mungkin berbuat bagi Kabupaten Lahat agar pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya bersinggungan langsung bagi kesejahteraan rakyat. Terpisah, Ketua DPRD Lahat Fitri Zalhomizi ST menyampaikan sebagai lembaga legislatif akan terus bekerja sama dan memberikan arahan kepada eksekutif sehingga roda pemerintahan terus berjalan. Reporter dan juru kamera Bernard, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.